Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita masih mengenai kewirausahaan, di mana pada hari ini adalah pertemuan yang keempat. Di pertemuan keempat ini kita masih mengulas atau saya masih memberikan Anda pemahaman tentang semangat untuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi tema kita seperti yang sudah tertera di dalam silabus Anda, bahwa kita di pertemuan keempat akan membahas mengenai menumbuhkan motivasi berwirausaha. Baik mahasiswa-mahasiswaku yang kami banggakan, bahwa kalau kita melihat arti dari motivasi itu adalah sebenarnya diartikan sebagai dorongan yang kuat, ya. Jadi motivasi itu sendiri artinya sesuatu yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang, yang merupakan energi pada diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, ya. Motivasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk mentiadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi memang motivasi itu dapat dirangsang dari luar, tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Nah, dalam konteks entrepreneur, maka motivasi dapat kita katakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang atau diri seorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan yang memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, motivasi berwirausaha itu adalah sebenarnya merupakan dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasikan potensi diri, ya, dalam berpikir kreatif dan berinovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai mutu guna kepentingan bersama tentunya. Nah, wirausaha akan muncul ketika seseorang berani untuk mengembangkan usahanya. Ya, seseorang itu berani untuk mengembangkan ide-idenya. Nah, membuat seorang menjadi berani ini untuk mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi yang berwirausaha yang kuat itu memang tidak mudah. Nah, dua hal tersebut harus saling berhubungan yang kuat, ya, agar tercipta seorang wirausahawan yang tangguh dan berkualitas. Tadi saya katakan bahwa motivasi itu bisa dirangsang dari luar dan dari dalam diri. Memang motivasi itu kalau kita lihat dalam teori-teori motivasi itu berasal dari dua arah, ya. Yang pertama kita kenal dengan metode motivasi intrinsik, motivasi intrinsik yang ini berasal dari dalam diri individu, ya, tanpa adanya rangsangan dari luar. Itu motivasi intrinsik, dari dalam dia munculnya. Yang kedua motivasi eksintrik. Nah, ini motivasi yang berasal dari rangsangan-rangsangan luar diri seseorang tersebut. Nah, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dia sehingga dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Di dalam berwirausaha juga memang
motivasi ini menjadi salah satu faktor penentu, ya, seseorang itu bisa menjalankan usahanya, sukses dalam usahanya atau tidak. Karena ini memang bagian dari faktor yang mendorong seseorang itu mampu berbuat gitu. Banyak sekali memang motivasi-motivasi yang ditimbulkan atau muncul dalam diri seseorang, atau kita sebut misalkan seorang wirausahawan. Tetapi kita sebagai umat Islam itu harus memang mengedepankan satu motivasi yang betul-betul mendasar dalam diri seorang muslim. Apa motivasinya? Motivasinya itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sudah katakan yang lalu bahwa berwirausaha itu merupakan satu rangkaian kegiatan ibadah. Maka memang motivasi utama yang harus kita munculkan, yang harus kita bangun adalah bahwa apa yang kita lakukan itu, atau kita ingin melakukan sesuatu itu karena memang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dia dijadikan sebagai satu ibadah. Contoh contoh kecil misalkan, ya. Kenapa sih Anda kuliah? Kalau ditanya, apa motivasi Anda kuliah? Atau bahasanya, apa alasan kuat Anda kuliah? Atau apa yang mendorong Anda kuliah? Nah, kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka yang pertama sekali yang harus menjadi motivasi Anda untuk kuliah atau menuntut ilmu, itu karena perintah Allah melalui Rasulnya. Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat Islam, kan, muslim. Nah, artinya kita kembali ke sana, sehingga motivasi itu atau usaha yang kita lakukan dengan dorongan motivasi yang datangnya memang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam berwirausaha. Kemarin ada salah satu mahasiswa, ya, saya pikir kalau tak salah dari semester 7 PAI, ya, sore khusus, ya, bertanya gitu kan. Apa yang harus dilakukan pertama sekali gitu kan? Ya, saya katakan buat niat dulu, niat yang kuat. Setelah niat itu ada, niatnya sudah kuat, maka luruskan niat. Ya, luruskan niat. Niat kenapa? Karena berwirausaha itu karena Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian jadikan bahwa itu merupakan salah satu sunnah Nabi. Ya, niat kita itu, motivasi kita itu adalah karena kita mengikut Nabi. Nah, kalau segala sesuatunya disandingkan atau disandarkan kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka ini akan luar biasa ini motivasinya nanti. Contoh misalkan, kenapa saya memelihara jenggot misalkan. Kenapa jenggot saya dipanjangkan gitu? Karena kalau ada orang bertanya kepada saya, karena saya mengikut Nabi, karena Nabi itu berjenggot. Dan Nabi itu menyuruh kita untuk memelihara dan memanjangkan jenggot, gitu loh. Jadi bukan kalau ada pun motivasi yang lain itu bonus saja, supaya nampak lebih maco, lebih tampan, lebih enak dipandang dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya pertama kali apa motivasi Anda untuk motivasi Anda memelihara jenggot misalkan, ya karena Rasulullah menyuruh seperti itu. Jadi kita mengikut Nabi gitu. Nah, berwirausaha pun demikian, ya. Motivasi yang pertama itu memang kenapa? Karena Nabi itu seorang entrepreneur. Karena Nabi itu adalah seorang pengusaha. Jadi sebagai umatnya kita mau mencontoh dia, mencontoh Nabi, ya kan? Nah, setelah itu memang baru ada beberapa motivasi diikuti dengan motivasi berikutnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita tahu bahwa tujuan Anda, ya, tujuan mahasiswa pasca lulus itu, setiap ditanya pasti keinginan mereka adalah menjadi orang yang sukses. Sukses baik
menjadi top eksekutif di dalam suatu perusahaan, misalkan satu lembaga, satu instansi, atau yang kedua menjadi pengusaha. Ya. Nah, semua pilihan itu sama, tetapi berujung kepada sesuatu yang berbeda. Menjadi pekerja bisa sukses dan makmur. Bisa. Jadi nggak orang-orang yang berpikiran bahwa yang mempunyai semangat kuat dalam berwirausaha itu nggak boleh mengkecilkan pekerja, karyawan yang bekerja dengan orang lain. Andaikan mereka itu melaksanakan pekerjaan mereka dengan menjalankan ilmu-ilmu kewirausahaan, menerapkan itu, wah, tentu saja bisa jadi pekerja yang sukses. Nah, begitu juga dengan pilihan menjadi entrepreneur. Ya. Anda juga bisa jadi sukses di situ. Nah, tapi dalam konteks ini, ya saya akan mendorong Anda itu tentunya bukan untuk menjadi pekerja yang sukses, tapi menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Ya, menjadi seorang wirausahawan yang sukses, ya. Maka tapi nanti di akhir pemaparan materi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda terkait dengan motivasi berwirausaha ini, ya. Nah, jadi dua jalan itu bisa Anda lakukan, menjadi pekerja yang sukses dan menjadi entrepreneur yang sukses. Tapi dalam konteks ini, dalam mata kuliah ini, saya akan mendorong Anda menjadi seorang entrepreneur yang sukses, bukan menjadi pekerja yang sukses. Tapi kalaupun nanti pilihannya menjadi pekerja yang sukses, tetap harapan saya Anda tetap menjalankan dalam pekerjaan Anda itu keilmuan Anda atau ilmu yang Anda sudah miliki terkait dengan kewirausahaan itu Anda terapkan, ya, walaupun menjadi seorang pekerja. Nah, ada fakta, ya, ini yang bisa menjadi motivasi bagi Anda. Pada kenyataannya ada 8.000 orang kaya di dunia ini. 8.000 orang kaya di dunia ini, ya, skalanya dunia. Itu berawal dari pilihan menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Nah, terbukti bahwa menjadi seorang entrepreneur adalah salah satu jalan menuju sukses. Ya. Tidak nyaman memang di awal. Ya. Menjadi seorang entrepreneur itu harus Anda pahami. Ya. Bukan angin surga, ini bukan. Tidak enak di awal, itu pasti. Tetapi yakinlah bahwa di belakang nanti akan enak. Kalau Anda jalankan itu memang dengan kesungguhan, ya. Nah, sementara pekerja ini rata-rata di awal itu nyaman. Di awalnya nyaman. Kenapa? Karena ketika dia bekerja setiap hari, setiap bulan, ya, selama dia bekerja dengan baik, tidak melanggar peraturan perusahaan, maka dia akan mendapatkan salary, dia akan mendapatkan gaji upah. Nah, tentu kan ini yang diharapkan, kan? Nyaman dia. Tetapi di akhir, kita nggak tahu apakah nanti di PHK, ya. Apalagi seperti sekarang ini banyak sekali pekerja-pekerja itu menjadi korban PHK. Buah si malakama perusahaan itu memang. Dengan kondisi yang seperti ini, COVID-19 yang tidak kunjung selesai ini, membuat berpengaruh kepada proses operasional perusahaan, ya, sehingga menurunkan pendapatan mungkin. Nah, untuk bagaimana supaya tidak semakin rugi, maka pekerjanya di PHK. Ya, itu dia. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa zaman sekarang ini kewirausahaan atau menjadi seorang wirausahaan itu telah berubah. Ya, sudah tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Ada hal-hal, ya, yang membuat
orang-orang yang concern di dalam kewirausahaan itu mengatakan bahwa kewirausahaan sudah berubah image-nya. Ya. Nah, selama ini para lulusan sarjana dapat diibaratkan seperti, mohon maaf, ya. Mohon maaf. Ini bukan maksudnya untuk menghina. Tapi ini kenyataan memang. Jadi para lulusan sarjana itu dapat diibaratkan seperti katak dalam tempurung. Artinya begini, bahwa dalam benak mereka itu tertanam hanya satu pilihan setelah selesai kuliah, yaitu mencari pekerjaan. Find the job. Ya. Mencari pekerjaan. Ya. Mengapa itu terjadi? Pertanyaannya mengapa itu yang terjadi? Mengapa itu yang dipikirkan oleh para lulusan sarjana itu? Nah, memang selama kuliah di kampus itu ya agak jarang atau tidak sering diberikan wawasan dan visi yang lain selain mencari kerja. Ini fakta ya. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan, jadi perhatian saya agak sedikit terganggu. Kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa kurang diberikan wawasan dan visi yang lain selain mencari pekerjaan. Padahal ada dunia lain yang bisa dimasuki oleh para lulusan perguruan tinggi. Nah, dunia yang dimaksud itu adalah menjadi entrepreneur. Dari pengamatan di lapangan, ternyata rasio kesuksesan menjadi seorang entrepreneur itu cukup tinggi. Ya, bila para lulusan perguruan tinggi itu sedini mungkin, ya, dari sejak awal itu sudah dibekali dengan pengetahuan, konsep, strategi dan kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, bahkan saat ini ada informasi yang sangat menarik, ya. Ternyata menjadi seorang entrepreneur itu sudah bukan hal yang ditakuti lagi oleh para lulusan, ya, para sarjana. Karena apa? Karena memang yang terjadi justru sebaliknya. Menjadi entrepreneur menjadi pilihan hidup yang menantang. Dan bagi para tamatan perguruan tinggi, hal itu merupakan ajang pembuktian kepada orang tua, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang lain bahwa mereka bisa sukses. Mengapa? Ya karena memilih jalan hidup menjadi pekerja atau mencari kerja itu setelah dikalkulasikan, dihitung-hitung dengan matang, menunjukkan bahwa dari mencari kerja itu seseorang sulit menjadi kaya. Iya, sulit ya. Bukan berarti tidak bisa, tetapi dari rasio setelah dilakukan penelitian-penelitian. Nah, hal itu terjadi, ya, hal ini terjadi karena income yang diperoleh atau pemasukan atau uang yang didapat itu terbatas dan memang dibatasi. Ya mungkin kan Anda bekerja di dalam perusahaan, menjadi pekerja itu perusahaan itu atau perusahaan memberikan gaji itu sesuai dengan keinginan Anda, kan enggak. Itu kan diatur. Terbatas dan dibatasi. Memang iya. Kan gitu. Tiap bulan nanti Anda dapatnya segini. Enggak bisa misalkan bulan ini Anda dapatnya 5 juta, kemudian nanti bulan depan 10 juta, enggak bisa. Kalau Anda sebagai pekerja. Tapi kalau Anda sebagai entrepreneur atau Anda sebagai wirausahawan bisa. Hari ini dapatnya 10 juta, bulan depan dapat 20 juta, bulan depan dapat 30 juta, bulan depan bisa lagi turun 10 juta. Itu tergantung dari bagaimana kita bisa mempertahankan itu. Nah, disitulah uniknya tantangan menjadi seorang wirausahawan itu. Nah, kembali kita bahwa menjadi seorang pekerja itu income atau pendapatannya itu terbatas dan dibatasi. Sementara kebutuhan itu terus meningkat. Ya, kebutuhan terus meningkat.
Anda sekarang masih belum menikah, ya, misalkan Anda masih jomblo nih, dah kebutuhan Anda sekian. Ketika Anda nanti sudah menikah, maka meningkat karena Anda sudah punya tanggungan, ya. Ketika kemudian nanti Anda mempunyai anak, meningkat lagi kebutuhan Anda. Satu anaknya, kalau 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, kita harus punya iman yang kuat bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semua udah diatur Allah. Jadi nggak usah khawatir memang, tetapi ya, ada ikhtiar dan usaha. Allah sudah menyediakan. Tinggal kita lah berpikir untuk menjemput. Saya tidak suka ya kalau misalkan dikatakan mencari rezeki, tidak. Saya lebih suka menggunakan kalimat menjemput rezeki. Jadi memang kalau mencari itu belum tentu ada rezeki itu, tapi kalau menjemput itu memang sudah ada, jadi tinggal kita ambil. Nah, dari proses atau cara-cara menjemput rezeki itu, ya, 9 itu dari perniagaan atau wirausaha, kan begitu. Allah berikan banyak peluang untuk itu. Nah, jadi nggak usah khawatir akan rezeki, tetapi tetap kita harus ikhtiar. Nah, kalau Anda ingin menjemput rezeki yang banyak itu, salah satunya dengan cara menjadi seorang entrepreneur, kan begitu. Itu yang pertama. Nah, selain masalah income, ini kita lihat pekerja tadi ya. Selain masalah income, hal lain yang dipertimbangkan adalah risiko PHK. Saya sudah katakan di awal tadi, PHK. Nah, saat ini PHK itu semakin menggila, ya. Sekarang ini semakin tinggi, ya. Ini didukung oleh fakta yang terjadi di lapangan, ya. Puluhan ribu orang telah bekerja sejak lama, setia, loyal, baik. Namun hal itu belum menjamin bahwa mereka akan tetap terus bekerja atau bertahan di perusahaan tersebut. Sekalipun perusahaan itu berskala besar, terkenal, go internasional, ya, belum tentu, ya. Jadi belum tentu kita bisa bertahan. Nah, kursi empuk seorang manajer atau staff bukan jaminan bagi Anda. Ya, kalau Anda pun nanti jadi seorang manajer, itu bukan jaminan untuk Anda tetap bisa berada di sana. Kenapa? Karena kursi itu adalah hot seat. Ada kompetisi di sana. Ya, Anda tahu bagaimana orang merebut kursi? Belajarlah dari orang-orang yang pernah berkompetisi memperebutkan kursi. Kursi apa saja, ya, kursi apa saja. Maksudnya jabatan. Oke. Oleh sebab itu, daripada mempertaruhkan waktu dan usia, ya, daripada Anda mempertaruhkan waktu dan usia Anda, ada suatu pilihan. Terus mencari kerja yang baru, melamar, atau menjadi seorang entrepreneur. Oke. Ini pertanyaan untuk Anda di tugas mandiri poin A ini dalam pertemuan ini. Menurut Anda, ya, bagaimana pendapat Anda? Setelah tamat, Anda lebih baik mencari kerja, melamar pekerjaan, belum dapat melamar lagi, ya, sampai Anda bosan, atau Anda memutuskan langsung menjadi seorang entrepreneur. Ya. Berikan pendapat Anda yang mana Anda tuliskan di dalam kertas double folio dengan tulisan tangan Anda. Ya, itu poin A yang pertama, tugas mandirinya. Kemudian kalau Anda mengambil pilihan, ya, menjadi seorang entrepreneur, lalu mengapa tidak sekarang?
mengapa tidak dari sekarang Anda menjadi seorang entrepreneur? Nggak usah sampai tamat dulu, nggak usah. Dari sekarang maksudnya. Kenapa? Karena semakin cepat Anda untuk bergerak dinamis menjadi seorang entrepreneur, maka hari demi hari Anda itu akan sangat berharga. Daripada Anda tunggu, dan nanti kalau sudah tamat baru memulai usaha, Anda akan ketinggalan jauh dari orang yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Oke. Saat ini dewasa ini ya, anak muda itu telah mampu ya. Saya menilainya bahwa anak-anak muda sekarang itu telah mampu mengambil keputusan sendiri untuk memilih jalan hidupnya. Ya, terkadang memang keputusannya itu salah. Tapi poin penting yang saya ambil adalah bahwa banyak sekarang anak muda sekarang itu mampu langsung mengambil keputusan untuk menentukan jalan hidupnya. Terlepas dari salah dan benar ya. Nah, mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka bisa sukses daripada orang tuanya. Ya. Jadi hal yang positifnya adalah banyak juga anak-anak muda sekarang itu mengambil keputusan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, mereka ingin membuktikan kepada orang tua mereka. Karena rata-rata memang ada juga ini hambatan yang terjadi itu dari sisi orang tua kita juga memang. Orang tua kita itu menginginkan misalkan kita itu menjadi manajer, menjadi kerja di bank, kerja di perusahaan gitu kan. Harapannya setelah Anda tamat kuliah ya menjadi itu gitu loh. Tapi ada juga memang orang tua yang mendorong untuk yang penting sukses. Dari mana jalannya itu kau sendiri yang menentukan. Ya, memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berpikir. Ya. Taunya sukses aja. Sukses yang menurut agama itu baik, tidak melanggar aturan agama atau syariat agama. Ya, sukses dunia wal akhirah lah, begitu maksudnya. Ya, mereka itu ingin membuktikan kepada orang tua bahwa mereka itu bisa lebih sukses dari orang tua. Dan ini memang harapan orang tua. Orang tua selalu mengatakan, kau nanti jangan seperti ayah, kau nanti jangan seperti kami, ya. Kalau kami hanya tamat SMA, kau nanti harus sarjana. Kalau kami seorang pekerjaannya hanya ini, kau nanti harus lebih tinggi dari kami. Itu orang tua tuh selalu sering seperti itu. Nah, ini jadi motivasi kuat juga memang, ya. Nah, istilahnya saat ini entrepreneurship itu telah menjadi ajang pembuktian. Ya, Anda harus tahu bahwa sekarang menjadi seorang entrepreneur itu adalah ajang pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian atau aktualisasi diri bagi kalangan anak muda. Nah, gaya entrepreneur muda itu ternyata oke. Ya, entrepreneur muda itu oke. Kalau ada yang bilang nggak oke, salah dia. Hebat kan, masih muda dengan berbagai macam. Anda sudah tahu tuh apa ciri-ciri seorang wirausahawan. Semalam ada pertemuan yang lalu ada yang bertanya itu pada saya, ya. Saya jelaskan itu semua bagus semua dan sulit dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi menjadi entrepreneur itu oke. Oke. Oke, ini tanda oke artinya. Kalau gini nggak oke, tapi kalau gini oke. 2 jempol lagi. Kalau kaki saya bisa ke atas, 4 jempol. Jadi kalau Anda mengambil jalan menjadi seorang entrepreneur di umur Anda yang masih sangat muda, ya, oke. Ya, bukan hanya oke. Menjadi seorang entrepreneur itu keren. Ya, gimana lambang keren? Ya.
Oke, seperti gini aja lah jempol ini ya. Nah, apalagi bergengsi, ya. Menjadi seorang entrepreneur itu menaikkan gengsi loh, prestise, ya. Kalau Anda tamat, ya, kalau Anda tamat menjadi seorang sarjana menggunakan sepenuhnya uang orang tua, itu nggak keren, itu biasa. Tapi kalau Anda tamat kuliah dengan menggunakan uang dari hasil jeripayah Anda, berusaha, berdagangkah, atau bekerjalah ya, bekerja tidak mengganggu orang tua. Padahal orang tua itu mau ngasih, tapi kita bilang nggak usah mak, nggak usah pak, ya aku mau membayar uang kuliah dari hasil keringatku sendiri. Wow, ini top, markotop, keren. Ya, rasanya pun beda. Sarjananya itu rasanya beda. Daripada tiap hari nunggu kiriman dari orang tua. Kerjanya di kos itu makan tidur melalak, makan tidur melalak, kuliah, kan gitu kan. Itu saya selama 4 tahun. Oh, itu rasanya beda. Sama-sama jadi sarjana, tapi lihatlah bagaimana ke depan. Itu berbeda. Ya. Kecuali harta orang tuanya itu tidak habis dimakan 7 turunan, ya. Itu kalau 7 turunan, kalau dia yang keturunan ke-8 ya udah habis. Ya nggak dapat juga dia kan. Nah, ya. Jadi oke, keren, bergengsi, ya, trendy. Ya, Anda lihat saja entrepreneur itu, apapun usahanya, ya, itu orang-orang hebat itu. Walaupun usahanya cuma jual cilok misalkan, saya memandangnya keren ini, masih muda, mampu mengalahkan dirinya. Karena hambatan yang paling utama itu dari diri kita. Apa dari diri kita yang jelek ini? Pemalu, ya. Malu itu harus ada, tapi jangan jadi pemalu untuk hal-hal yang baik. Malulah kita kalau datang ke kampus jumpai WD2 atau siapalah yang mengambil kebijakan untuk memberikan dispensasi. Kita mohon-mohon, Pak, tolonglah Pak, kasih dispensasi Pak, belum bisa bayar uang kuliah, belum bisa bayar uang ujian. Nah, ya. Apa itu? Harusnya itu nggak terjadi. Enggak. Kalau dari sekarang Anda berpikir untuk bagaimana berusaha dengan keras, itu nggak terjadi. Kan saya katakan tadi, kita tinggal jemput, Allah sudah kasih. Tinggal jemput. Nah, yang menjadi hambatan itu yang pertama malu. Malu untuk berusaha, malu. Masa mahasiswa jualan, masa mahasiswa salah Anda kalau Anda berpikirnya demikian. Ya, saya awalnya punya rasa malu. Saya dulu setelah bekerja beberapa tahun di perusahaan, kemudian memutuskan untuk kuliah, tapi saya ingin bahwa kuliah saya itu berjalan dengan baik. Saya nggak mau bekerja kuliah sambil kerja, yang pasti waktunya itu sangat sulit untuk dibagi. Maka saya mengambil keputusan untuk berdagang, jualan saya. Jualan rujak pertama saya. Ya, awalnya malu. Yang biasanya pergi kerja pakaiannya rapi. Nah, sekarang jam 4 subuh, sebelum subuh lagi, saya harus ke pasar Simpang Limun tuh. Kalau orang Medan bilang pajak Simpang Limun, ya, untuk berjibaku dengan para pedagang lain, ya, mencari buah, mengobok-obok itu pajak, ya kan, becek-becek segala macam. Pulang ditengok orang bawa buah-buah, loh, kok begini, kan begitu. Awalnya memang malu, tapi saya pikir, ngapain malu, gitu loh. Tujuan kita jelas, ya, bahwa kita itu ingin jadi sarjana, tapi tetap bisa terbiayai, cuma nggak mengganggu. Saya nggak mau fokus saya terpecah.
Dari pagi saya berdagang, saya berproses untuk berusaha, nanti jam 4 selesai, jam 5 kuliah saya. Itu berlangsung selama 4 tahun. Kurang lagi, ya kan? Ketika semester saya udah agak tinggi, mata kuliah itu sudah agak sedikit berkurang, saya jualan lagi malamnya, jual jagung bakar saya. Pagi sampai sore, sampai siang saya jualan rujak, ya. Kemudian malam saya jualan jagung bakar. Nah, itulah proses itu saya lakukan. Gitu. Malu. Malah saya bangga ketika ada orang mengatakan bahwa ini seorang yang sukses nih, saya yakin dia. Dia datang bawa mobil ke depan jualan saya. Dia bilang, kau kuliah? Saya bilang, iya saya kuliah. Wow, hebat kau. Mahasiswa tapi mau jualan. Wow. Dengan kalimat dia bilang saya hebat, wow, itu naik lagi motivasi. Nggak ada lagi cerita malu-malu lagi. Ya. Apalagi kalau kita udah tahu duitnya, uangnya yang didapat dari hasil jualan itu, waduh, manis semanis-manisnya. Bangga kita bisa menghasilkan uang itu sendiri. Ya. Dulu waktu saya bekerja, ya jujur aja, pendapatannya itu ya nggak sama dengan berdagang. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang memang kita diuji oleh Allah, kita harus sabar. Contoh misalkan saya jualan rujak plus ada SS-nya gitu kan. Pasar saya itu adalah sekolah. Kemudian konsumennya itu anak-anak sekolah. Nah ketika hujan misalkan, waduh, ya kan, kita diuji, ya tetap sabar ya nggak ada masalah gitu, tetap aja berjalan, ikhtiar tetap dilakukan. Nah itu maksudnya bahwa malu satu lagi, yang kedua takut. Apa yang ditakutkan? Orang kita bukan melakukan yang jelek kan, kita kan melakukan yang baik, tapi takut plus memalu itu abang beradik itu. Menawarkan barang ke orang malu, jumpai orang takut. Takut itu kalau ada macan atau singa depan kita, takut tuh ya, lari lawak itu daripada diterkam dia kan. Apalagi gengsi ya. Sakit awak nengok orang banyakan gengsi, ya kan? Saya jadi ini, itu dia. Sorry ya, kalau pemaparan kali ini kayaknya terlalu terlalu vulgar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Memang harus seperti itu. Untuk menumbuhkan motivasi itu kadang kita harus ibarat begini. Ada luka ya, dikasih kalpanak misalnya, ada kurap dikasih kalpanak atau panu, itu kan pedih gitu. Tapi setelah pedih itu baik. Nah kadang untuk membangkitkan motivasi orang itu harus seperti itu. Harus dijolok-jolok dulu, bahkan harus dinyek-nyek ya bahasanya. Tapi tujuannya baik, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Karena diri kita ini kadang-kadang terlalu menginginkan hal yang nyaman gitu, nyaman tapi tak berbuat apa-apa. Kalau bisa kaya tapi nggak kerja, itu kalau bisa. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti kalau mau nggak bekerja tapi tetap kaya itu ada caranya, investasi. Nah, ada modal Anda, investasikan ke dunia usaha. Nah, Anda goyang kaki di rumah udah. Goyang kaki, tinggal tunggu berapa saham naik atau turun, ya kan? Kemudian tinjau usahanya, bagaimana prospeknya, bagaimana keuntungannya. Anda tinggal di rumah aja. Ya bisa, tapi kalau kita sekarang kan memulai dari bawah, ya kan. Semalam tuh ada yang bertanya juga, itu dari mahasiswa semester 7 PAI ya. Ini semester 7 PAI itu terima kasih ya, Anda itu komunikasinya enak ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu memang betul-betul memang pertanyaan bagaimana Anda ingin tahu untuk menjadi seorang wirausahawan ya. Oke, semester 5
Sore Eksya, apa kabar ya? Anda lebih banyak diamnya Anda ini, ya. Ya tapi itu mungkin masih ada rasa malu. Nggak usah malu ya. Saya di luar jam mata kuliah juga silakan ya. Tapi kalau misalkan belum saya baca, saya balas karena ada sesuatu, ya mohon dimaklumi kan gitu. Tetapi komunikasi kita itu bisa kapan aja ya. Oke baik, sampai mana tadi? Ya sampai yang trendy tadi ya, bahwa seorang entrepreneur itu trendy. Inilah fenomena baru. Ya, inilah fenomena baru ya yang terjadi di kaula muda, lulusan perguruan tinggi khususnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah khususnya perguruan tinggi yang apa ya, yang memang concern di dalam penyiapan lulusan sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Nah pertanyaannya setelah yang saya sampaikan tadi, Anda mau mencoba? Ya. Kalau Anda mau mencoba, jangan tunggu lama-lama. Coba sekarang. Ya. Saya kasih kemarin itu tantangan sama Anda. Yang mau mendapat nilai plus, ya, saya pastikan nilai Anda A. Walaupun Anda tetap harus menjalani proses ini, perkuliahan ini, tapi nanti kalau Anda mampu membuat satu usaha, ya, kemudian usaha itu Anda jalankan dengan modal Anda sendiri, dengan pengelolaan Anda sendiri, ya, mau produksi barang, mau jasa terserah, ya. Yang semester 5 Eksa kemarin itu saya tawarkan untuk dikoperasi kan, buat satu produk, kemudian produk itu mitrakan dengan koperasi, pakai sistem konsinyasi, ya, bagi untung, bagi keuntungan. Nah letakkan di situ produk Anda itu. Berjalan itu selama mata kuliah ini ya, karena penilaiannya di situ, dan saya berharap berlanjut terus dan berkembang terus. Tapi untuk penilaian tadi 6 bulan kita lihat sampai mata kuliah ini selesai. Kalau Anda mampu bertahan dan tetap menjalankan itu, itu nggak kemana, ya. Karena tujuan mata kuliah ini adalah untuk Anda menjadi seorang wirausahawan. Nah untuk menjadi seorang wirausahawan itu nggak mesti modal besar, nggak mesti modal yang wah, dimulai dari yang kecil saja. Pengusaha itu bukan berarti dikatakan pengusaha memang ada pengusaha yang besar, ada menengah, ada kecil, ada mikro, ada super mikro lagi di bawah lagi. Tapi tetap namanya pengusaha. Nah saya nggak membatasi, Anda dapat nilai plus dari saya kalau usaha Anda modalnya sekian, enggak. Kan saya bilang jual bakwan pun Anda, tapi Anda kelola, Anda manajemeni, ya kan, pakai sentuhan kewirausahaan di sana, ini nilainya nanti nilainya. Karena tujuannya itu, ya. Nah tolong itu nanti Anda pikirkan lagi ya. Nah banyak orang yang ingin berwirausaha, namun mereka itu terkadang berhenti di tengah jalan, atau muntaber, mundur tanpa berita, atau mundur sebelum memulai. Nah, mereka tidak tahu bagaimana caranya atau takut mengalami kegagalan, takut jatuh miskin, takut kena tipu, takut kehabisan modal, takut keluar dari zona nyaman, atau malas. Yang pasti bahwa mereka atau orang-orang yang tidak berani menjadi seorang wirausahawan ini memiliki ketakutan yang besar, yang menggelayut, yang berputar-putar di otak mereka. Takut gitu. Nah dalam hal ini perbedaan seorang entrepreneur sejati dengan entrepreneur yang biasa-biasa saja
ada dalam durability, firm and determination. Oh, keren kan? Keteguhan hati itu membuat orang berbeda di dalam memandang satu kegagalan. Nah, bagi kami lah ya, orang yang sudah menjalani satu usaha, kegagalan itu tidak ada. Kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah rintangan besar, sangat besar, ataupun kecil. Kenapa? Ya. Mari kita lihat arti kegagalan. Kegagalan adalah persepsi orang yang merasa buntu dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan, dan cenderung tidak ingin berusaha untuk mencari jalan keluar atau pemecahannya atau solusinya. Kegagalan bukanlah ujung dari perjalanan. Nah, terkadang kita cenderung memvonis diri kita ini bahwa kita ini sudah gagal. Sebetulnya enggak. Tapi ya, yang pertama kehilangan langkah selanjutnya. Cuma kehilangan langkah aja ya, bukan gagal. Gitu. Salah langkah, kehilangan langkah. Jadi kalau salah langkah atau salah jalan, salah arah gimana? Mutar balik. Kayak Google Map, ya kan? Setelah jalan Sisingamaraja belok sebelah kiri, 300 meter ke sebelah kiri katanya kan. Tahu kita sebelah kanan, disuruhnya putar balik lagi kita. Nah, insya Allah kalau udah putar balik, ya kembali ke jalan yang benar. Atau yang kedua, persiapan mengantisipasi risiko nggak sebanding dengan yang terjadi, itu aja. Salah kurang mengantisipasi, kurang persiapan, sehingga terjadi risiko. Tapi nggak gagal itu. Kalau kita perbaiki lagi, kita persiapkan lebih matang lagi, ya nggak gagal kan. Atau yang ketiga, bukan kegagalan namanya, cuma rintangan doang, rintangan, ya kan? Kalau hanya rintangan kan bisa ngelak, ya, kanan, kiri, lompati, nunduk, kan gitu. Jadi bukan gagal itu. Nah, kita sebagai orang Islam, seorang Islam ini mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal bermuamalah, ya, menjadi seorang wirausahawan. Islam itulah agama yang paling sempurna dalam segala hal. Itu harus kita pegang, harus kita pahami. Nah, salah satu kesempurnaannya adalah dengan mengharuskan umatnya agar bisa hidup mandiri dengan bekerja atau berbisnis dengan jalan yang benar. Islam tidak hanya mengajarkan untuk beribadah saja atau ibadah mahdhah itu ya. Tetapi Islam juga mengajarkan umatnya untuk mandiri dan bekerja keras. Salah satunya adalah berwirausaha. Saya ulang lagi mengenai apa kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah ilmu yang mempelajari nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Unsur-unsur kewirausahaan itu ada motivasi, misi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak penjelasan tentang kewirausahaan atau bisnis yang baik. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Miqdam radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil buah tangan pekerjaannya sendiri. Nah, seperti penjelasan hadis di atas, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa usaha yang paling baik adalah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri, dengan syarat dilakukan dengan baik dan jujur. Mengapa kita dianjurkan agar berwirausaha? Itu pertanyaannya. Karena dengan berwirausaha
kita bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki dan bisa berkarya tanpa henti untuk menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Juga bisa memanfaatkan peluang yang ada agar dapat mencapai keuntungan yang optimal. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha, serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang usaha apa yang paling baik, dan Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Berbicara tentang wirausaha atau bisnis, eratlah kaitannya dengan jual beli atau perdagangan. Jika berusaha atau berbisnis harus mempunyai etos kerja yang tinggi atau semangat yang tinggi untuk terus berusaha, dan harus mampu mempunyai jiwa berusaha agar usahanya bisa berkembang dan baik. Nah, kita boleh melakukan usaha apa saja, di mana saja, namun harus sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Itulah gunanya Anda belajar. Nah, dalam Islam ilmu adalah bagian dari agama. Ini berarti berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama. Oleh karena itu, kita harus bisa berwirausaha dengan baik agar mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya. Ada satu kalimat motivasi, ya. Ada banyak sekali masalah yang tadinya tidak mungkin untuk dipecahkan menjadi mungkin ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, jadilah wirausahawan yang tidak pantang menyerah atau tidak mudah menyerah, dan teruslah berusaha. Jangan menyerah, bangkitlah dari kegagalan, gapailah kesuksesan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan di pertemuan keempat ini. Insyaallah ada satu lagi pertanyaan yang harus Anda selesaikan. Tadi satu sudah saya berikan, yang kedua dengarkan baik-baik, kemudian tolong Anda jawab ini. Ini masih seputar dari mindset Anda. Saya ingin mengetahui Anda bagaimana cara pikir atau cara pandang Anda di dalam ilmu kewirausahaan. Begini pertanyaannya. Pernahkah Anda berpikir untuk sukses dengan cara belum. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama ya, ini poin kedua, tugas mandiri. Tadi di awal sudah saya sampaikan yang pertama. Pertanyaannya, ya saya ulang ya, maaf tadi salah baca saya. Apakah Anda ingin sukses? Itu pertanyaan pertama. Apakah Anda ingin sukses? Silakan dijawab nanti, ditulis di kertas double folio. Nah, jika jawaban Anda iya, sukses yang seperti apa yang Anda inginkan? Jika jawaban Anda iya, sukses seperti apa yang Anda inginkan? Jika jawaban Anda tidak ingin sukses, mengapa Anda tidak ingin sukses? Jelaskan. Lalu, pertanyaan berikutnya, pernahkah Anda berpikir untuk sukses dengan cara menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan? Pernahkah Anda berpikir? Jika jawaban Anda iya, motivasi apa yang mendorong Anda untuk menjadi wirausahawan yang sukses? Apa alasan kuatnya? Jika jawaban Anda tidak, pilihan lain apa selain menjadi wirausahawan yang menjadi harapan Anda menjadi orang yang sukses?
Gampang ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaan ini dijawab dari hati ya. Apa yang betul-betul memang Anda rasakan. Betul-betul memang sesuai dengan diri Anda, bukan orang lain. Apapun jawaban Anda, ya atau tidak, itu jawaban Anda. Saya hanya akan menilai bagaimana pandangan Anda. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya, salah-salah pengucapan atau ketersinggungan, ya. Mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.